aku dididik untuk komit. Jadi kalau misalnya kenal sama orang yang nggak komit, akhirnya aku marahnya kayak berlebihan gitu loh. Iya, pada waktu itu sih pikiranku tuh namanya orang kampung ya. Kalau misalnya aku tinggalnya di Jakarta mungkin ya nggak mungkin aku nikah muda. Kan banyak tuh orang nikah muda karena hamil di luar nikah atau apa. Ini benar-benar murni aku nikah ya karena takut hamil gitu loh. Maksudnya takut berbuat dosa, makanya disuruh nikah. Jadi setelah 2 tahun kemudian aku menikah, barulah aku punya anak. Jadi memang bukan hamil di luar nikah, memang benar-benar nikah dulu baru punya anak gitu loh. Tapi ya alhamdulillah juga sih. Mungkin kalau misalnya aku di usia sekarang menikah, belum tentu aku bisa punya anak juga gitu loh. Belum tentu aku punya calonnya. Memang sih ada positif negatifnya juga gitu loh. Aku alhamdulillah dengan aku di usia sekarang udah punya anak gede, jadi aku mikirnya lebih nyantai aja. Sekarang aku cari duit sendiri, aku sekarang lebih fokus ke keluarga dan anak aku gitu loh. Nggak ada fokus yang lain-lain, apalagi laki itu nggak ada pikiran. Anak ikut mantan suami. Ya, aku ngomong apa adanya ya. Biasanya ada orang yang menutup-nutupin. Aku sekolah memang nggak lulus, bukan nggak lulus ya, nggak berhenti karena pada waktu itu tuh keuangan keluargaku tuh kurang membaik. Lebih baik aku memutuskan untuk berhenti sekolah, memilih nikah kan, karena supaya ayahku nggak usah susah-susah nyari duit lagi buat aku. Jadi gini, dari kecil memang keluargaku tuh sering dibuat cemuhan tetangga gitu loh. Jadi banyak tetangga-tetangga yang sering ngomongin keluarga kita itu memang banyak gitu loh. Mungkin pada waktu itu aku kan sering pulang malam karena aku jadi penyanyi band kan, kafe, dan aku pulangnya itu jam 12 malam. Tapi jam 5 pagi aku harus bangun sekolah untuk sekolah kan. Jadi aku kalau di sekolah itu sering tidur. Aku sering tidur karena aku kurang tidur lah. Malam aku nyari duit, tapi banyak orang yang di tetangga-tetangga aku itu kayak menganggap aku pulang malam itu kayak berbuat aneh-aneh, kayak jual diri, keluar masuk hotel seperti itu. Tapi yang tahu cerita aku ya memang keluarga aku, yang sesungguhnya aku dan keluarga aku. Semakin aku dihujat, bukan semakin aku down ya, tapi aku pengen membuktikan kepada mereka kalau orang yang pernah kamu hujat sekarang, aku nggak bakal balas dengan fisik ataupun aku pakai dengan kekerasan, tapi aku tunjukkan kalau aku bisa sukses. Karena kalau kita balasnya dengan sukses, lebih-lebih dari balasan kita balas pakai fisik. Hatinya sakit pasti kalau ngelihat kita sukses kan. Masih banyak banget tetangga-tetangga. Kadang aku lucu ya, di saat keadaan seperti ini banyak banget dulu tetangga-tetangga di daerah kampung itu yang jahat banget sama aku, terus pura-pura baik, terus minta ini itu, kayak minta disumbangin kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman kayak ada luka di hati tuh, dulu kamu jahat banget sama keluarga aku, kok kamu sekarang baik-baikin aku kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Pengen dengan kejadian yang ini, banyak orang kan yang tidak tahu siapa Baby V tiba-tiba muncul begitu aja dengan berita yang kurang enak didengar, terus pemberitaan yang mungkin dianggap orang fitnah. Tapi aku pengen menegaskan, Baby V ya sebenarnya ya kayak gini, bermula dari orang kampung yang pengen hidup di kota besar, kepengen fight, ya memang tidak mudah gitu loh. Jadi dari 14 tahun sampai usia saya ini 28 tahun. Di saat 2 tahun lalu 2018 saya datang ke Jakarta itu dibawa sama teman saya namanya Gaby Vesta.
itu adalah orang pertama kali yang membawa saya ke Jakarta untuk ngajak aku jadi grup The Candy, tapi dengan satu syarat, operasi payudara. Itu sesuatu yang tidak mudah buat saya gitu loh, karena gimana ya, taruhannya kan nyawa juga gitu, tapi demi keluarga, demi saya pengen lebih maju, ya harus dikorbankan gitu loh, ya harus terima resikonya gitu. Jadi ya gimana ya, dengan berjalannya waktu memang butuh proses gitu, nggak mudah yang aku jalanin ini, banyak cemoohan lah. Dari yang awalnya aku kan DJ biasa aja, maksudnya bukan DJ yang seksi banget yang ngeluarin belahan, biasa aja sporty. Tapi dengan aku masuk geng The Candy, konsepnya semua aku rubah, jadi aku menjadi baby V yang seksi gitu. Jadi kalau misalnya udah tertanam sampai sekarang, jadi misalnya kalau aku show nggak pakai baju seksi, banyak orang yang komplain. Jadi aku serba salah ya, misalnya aku pengen baju yang tertutup, sampai sana, Mbak aku nggak seksi sih, orang-orang ini nungguin kamu seksi. Jadi serba salah, aku gimana mau menolak, orang itu bayar aku juga harus profesional. Tapi banyak orang yang nggak tahu tentang saya, kalau saya kerja pakai baju seksi show itu menganggapnya pas ini orang memang murahan gitu. Sebenarnya ini hanya profesional kerja aja, tapi kalau di luar pekerjaan, penampilan saya ya seperti ini gitu loh. Itu memang nggak mudah kan seperti itu. Banyak kan orang kepengen karirnya meningkat, mukanya dioperasi, operasi bagian payudara, ya kan, pantatnya digedein. Tapi kalau memang Tuhan belum kasih rezeki kita gede, atau belum kasih, kalau kita mau menjadi orang besar, mau dioperasi mukanya kayak artis siapa juga nggak bakal naik. Tapi kalau Tuhan udah ngasih rezeki untuk kita jadi sukses, pasti. Saya yakin itu. Ya, saya tetap akan menyebutkan nama itu siapa, tapi tidak sekarang. Saya akan menyebutkan nama dengan kuasa hukum saya, supaya saya tidak salah-salah. Lalu nggak apa-apa kalau misalnya pihak mereka tidak mau mengakuin, ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu ingat, Tuhan tidak tidur, Allah tidak sare ya. Orang Jawa bilang sare itu kan tidur, Tuhan tidak tidur. Aku ingat pesannya mamaku, nggak apa-apa, serahkan sama Tuhan, insya Allah semuanya akan indah di akhir cerita. Dan tidak ada wanita lain yang menjadi korban-korban berikutnya. Ya belum tentu juga. Kalau misalnya orang itu mau ketemu, ayo. Kalau misalnya nggak ketemu, tetap aja saya mau nyebutin namanya, supaya tidak ada orang menganggap saya itu fitnah. Biar orang tidak menganggap saya pansos. Ya tetap aja sih saya bilang nggak nyebutin nama, jadi udah dibilang pansos ya. Ya terserah orang lain mau bilang apa. Yang paling penting adalah saya jujur sama diri saya sendiri sebelum saya jujur sama orang lain. Terutama saya ngelakuin ini hanya Tuhan yang tahu. Aku sebutin aja nama dulu. Itu kalau masalah hukum, aku kurang paham ya masalah hukum. Aku sih dikasih pesen sama mamaku, kalau bisa ya nggak usah diterusin hukum, karena buang-buang waktu juga. Karena saya sadar ini kesalahan kita berdua. Ya, yang penting YouTuber itu tahu kenapa saya melakukan hal ini, supaya tidak ada lagi fitnah. Saya dibilang fitnah, dan tidak ada lagi korban berikutnya. Saya mewakili wanita Indonesia yang pernah jadi korban dia. Ya, saya memberanikan diri untuk menjadi ikon hujatan netizen untuk membela kalian supaya tidak ada lagi kejadian kayak gini lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.